Masih bersama kami di PDSI Siang, Indonesia berpartisipasi dalam Expo 2025 Osaka di Jepang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir mengunjungi Pavilion Indonesia pada 20 September 2025 akhir pekan kemarin. Indonesia tampil dalam Expo 2025 Osaka di Jepang. Presiden Prabowo Subianto pun hadir langsung mengunjungi Pavilion Indonesia dalam ajang tersebut. Ia bertandang ke gelaran internasional itu pada 20 September 2025 akhir pekan kemarin. Partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka menjadi momentum untuk memperkuat branding nasional serta menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati yang juga Komisioner General Pavilion Indonesia menjelaskan, Pavilion hadir dengan konsep kapal besar yang merepresentasikan Indonesia sebagai bangsa bahari dan visi Indonesia Emas 2045. Konsep besar dari Pavilion Indonesia sebenarnya menggambarkan sejarah panjang kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim. Jadi Pavilion Indonesia ini merepresentasikan kapal besar ya, yang tentunya kita kenal bahwa sebagai bangsa bahari tidak saja dari sisi kapalnya, tetapi juga kehidupan budaya, kuliner, dan juga kehidupan alam sangat erat kaitannya dengan laut. Nah, bentuknya sendiri di ujung depan tinggi itu menggambarkan semangat bangsa Indonesia kita untuk terus maju menjadi bangsa besar, bangsa maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Pavilion Indonesia juga berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh penting dunia termasuk pangeran, perdana menteri hingga menteri, serta mendapat dukungan lintas sektor dari Indonesia. Yang pertama tentunya sebagai national branding. Bahwa Indonesia dalam konteks pembangunannya kita sangat memegang teguh prinsip-prinsip keberlanjutan ya, supaya generasi mendatang tetap bisa menikmati alam, budaya dan juga kehidupan kualitas hidup yang sama, paling tidak sama baiknya dengan apa yang kita rasakan saat ini. Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang ya, mereka sangat antusias. Namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain, kemudian juga dari prominent people ya, ada beberapa prince, kemudian perdana menteri untuk hadir juga di sini secara khusus, dan juga tentunya dari Indonesia. Salah seorang pengunjung dari Jepang, Miwako, memberikan kesan positif usai 2 kali berkunjung ke Pavilion Indonesia. Ia terkesan pada dekorasi, pertunjukan projection mapping, dan keramahan staf. Dari sosial media, Pavilion Indonesia itu sangat bersemangat. Kelihatannya seru banget, tari-tari, menyanyi. Saya sangat tertarik. Saat masuk, saya merasa sangat sejuk, terus jadinya happy, sangat senang. Terus banyak ditampilkannya itu kan hewan-hewan, hutannya itu juga sangat real. Expo 2025 Osaka sekaligus menjadi sarana untuk memperluas kerjasama di sektor pariwisata dan perdagangan. Antusiasme pengunjung diharapkan berlanjut menjadi kunjungan langsung ke Indonesia. Dari Osaka, Jepang, Sekretariat Negara Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, bertempat di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 20 September 2025, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo, meninjau langsung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Bertempat di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 20 September 2025, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Dalam peninjauannya ini, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memastikan progres pembangunan SPPG Polri yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Jawa Tengah yang telah mencapai 98,5% penyelesaian dan akan memasuki tahap akhir persiapan sebelum dapat dioperasikan ini akan melayani sekitar 4.000 atau bahkan lebih dari penerima manfaat. Nantinya setelah SPPG Polda Jawa Tengah ini dioperasikan, dengan melibatkan 53 relawan yang akan bertugas dalam proses distribusi serta pendampingan gizi di lapangan, Polri akan memberi manfaat kepada masyarakat yang berada di Jawa Tengah, di antaranya mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar. Pembangunan SPPG ini diharapkan dapat segera selesai hingga tahap akhir untuk kemudian dapat diresmikan dalam waktu dekat. Dengan progres yang terus berjalan di seluruh daerah, Polri yakin semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program gizi berkelanjutan ini. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, keberadaan SPPG Polri ini bukan hanya wujud dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga bentuk nyata dan komitmen dari kehadiran Polri dalam membentuk generasi emas 2045 dengan gizi yang baik yang dapat mendorong prestasi. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko bersama jajaran meresmikan 3 sumur bor bantuan dari Polda NTT pada Kamis 18 September 2025. Pemirsa, Polri kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Hari ini Kapolda Nusa Tenggara Timur meresmikan 3 sumur bor di 3 titik. Yang pertama di Kelurahan Sikumana, Kelurahan Liliba, dan Kelurahan Fatukoa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih di Kota Kupang kini semakin terpenuhi. Bertempat di 3 lokasi berbeda, yakni di Kelurahan Liliba, Sikumana, dan Fatukoa, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko bersama jajaran meresmikan 3 sumur bor bantuan dari Polda NTT pada Kamis 18 September 2025. Peresmian ini ditandai dengan seremonial pemotongan pita, penandatanganan prasasti, dan pembukaan keran air perdana, serta penyerahan paket sembako kepada warga setempat. Kehadiran 3 sumur bor ini disambut dengan penuh haru oleh masyarakat. Bantuan ini tidak hanya memberikan akses air bersih, tapi juga meringankan pengeluaran rumah tangga yang selama ini dialokasikan untuk membeli air bersih. Karena selama ini, warga harus bergantung pada pasokan air tangki berbayar dengan biaya yang tidak sedikit. Warga yang hadir mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mereka. Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTT menegaskan komitmen Polri untuk terus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Irjen Pol Rudi Darmoko menyatakan kesiapan Polda NTT untuk membangun sumur tambahan jika ada lokasi dan lahan yang memadai. Irjen Pol Rudi Darmoko juga berpesan kepada warga setempat untuk turut serta dalam menjaga dan merawat fasilitas ini demi manfaat jangka panjang bagi seluruh komunitas. Hingga saat ini, Polda NTT tercatat telah membangun hampir 40 sumur bor di berbagai wilayah di NTT, menunjukkan konsistensi dalam program kepedulian sosial ini. Peresmian sumur bor ini menjadi bukti nyata kepedulian institusi Polri dalam memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mempermudah akses air bersih, Polri tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom, tetapi juga hadir sebagai mitra yang solutif dalam mengatasi masalah sosial. Kami sudah membangun hampir 40 sumur bor di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini adalah sumur yang total hampir semua 20. Kita akan bertambah lagi tergantung kepentingan dari masyarakat. Tentunya tujuan kami adalah ingin membantu masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan terhadap air. Sudah menyebar ya, sudah sampai TTS, TTU, Nagekeo, Kupang Kota, Kupang Kabupaten. Nanti masih tambah lagi, karena kita inventarisir lokasi-lokasi mana yang memang membutuhkan sumur bor tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Sementara itu, pemirsa, Polda Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah. Polda Maluku meresmikan dapur umum dan juga menyalurkan ratusan paket makan gizi.
Pemirsa, Polri dalam hal ini Polda Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah. Polda Maluku meresmikan dapur umum dan juga menyalurkan ratusan paket makanan bergizi gratis di SD Negeri 32 dan SD Inpres 23 Ambon. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SH SIK MSI menghadiri acara peresmian Dapur Umum Polda Maluku yang dilaksanakan pada Kamis 18 September 2025 lalu di lapangan Letkol Pol CHR Tahapari Tantui Ambon. Ikut mendampingi Kapolda Maluku dalam acara peresmian Dapur Umum Polda Maluku ini, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Tobroni SIK bersama Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Hutagaul SIK, dan seluruh pejabat utama Polda Maluku. Dapur umum milik Polda Maluku ini diresmikan langsung oleh Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Maluku, Nyonya Fitri Dadang Hartanto, yang dihadiri juga oleh anggota Pengurus Bayangkari Daerah Maluku. Peresmian Dapur Umum Polda Maluku ini ditandai dengan pengguntingan pita di pintu masuk utama Dapur Umum Polda Maluku. Kapolda Maluku yang meninjau langsung aktivitas masak dan penyajian makanan bergizi gratis pada Dapur Umum Polda Maluku ini meminta agar kebersihan di areal Dapur Umum Polda Maluku harus tetap terjaga dengan baik. Ia juga meminta agar semua bahan makan yang akan diolah untuk MBG harus benar-benar baik dan layak. Setelah peresmian Dapur Umum, Polda Maluku menyalurkan ratusan paket makan bergizi gratis ke Sekolah Dasar Negeri 32 dan Sekolah Dasar Inpres yang berada di kawasan Pandan Kasturi, Kota Ambon. Tiba di halaman SD Negeri 32 dan SD Inpres 23 Ambon ini, Kapolda Maluku bersama Wakapolda Maluku dan Ketua Pengurus Bayangkari Daerah Maluku beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri 32 dan Kepala Sekolah SD Inpres 23 Ambon yang diramaikan dengan tarian khas Maluku oleh para siswa dari kedua sekolah. Pada peninjauan penyaluran MBG Polda Maluku ini, Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku dan Ketua Pengurus Bayangkari Daerah Maluku berinteraksi langsung dengan para murid yang sedang menyantap hidangan MBG yang disalurkan Polda Maluku di tiap ruang kelas. Di akhir peninjauan penyaluran MBG Polda Maluku ini, Kapolda Maluku memberikan pesan Kamtibmas lewat jargonnya, Maluku tarus biking bae, basudara tarus biking bae. Maluku Basudara SD Inpres 32. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.